Dalam kehidupannya, tumbuhan mengalami pertumbuhan dan perkembangbiakan. Tumbuhan terus mengalami pertumbuhan semasa hidupnya, dari sejak bibit hingga tumbuh mati. Daun tumbuhan akan terus tumbuh menggantikan daun yang telah layu. Tumbuhan mengalami pertumbuhan yang tidak terbatas. Yang membantu mengapa tumbuhan dapat mengalami pertumbuhan yang tidak terbatas. Selama tumbuhan mampu untuk bertahan hidup, layu, maka tumbuhan akan digantikan oleh daun yang baru lagi. Karena terdapat bukti bahwa tumbuhan memiliki jaringan embrionik yang akan terus berlanjut hingga dia mati. Karena pada saat ada daun yang layu, akan digantikan oleh daun yang baru. Berbeda dengan pertumbuhan, perkembangbiakan pada tumbuhan hanya terjadi ketika tumbuhan telah dewasa. Saat masih kecil, tumbuhan belum dapat berkembang biak. Selain tumbuh dan berkembang biak, tumbuhan juga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Sebagai contoh, pada saat musim kemarau, tumbuhan akan menggugurkan daunnya. Itu disebabkan oleh kekurangannya atau tidak ada ketersediaannya air pada tanah. Jadi, tanaman akan menggugurkan daunnya untuk bertahan hidup. Nah, saat musim kemarau berlalu, tanaman tersebut akan kembali berdaun rimbun. Akan kembali berdaun rimbun karena ketersediaan air sudah cukup. Hal itu juga disebabkan oleh adanya jaringan yang sebelumnya Ibu sebutin. Perkembangbiakan secara alami adalah perkembangbiakan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Artinya, tidak ada bantuan atau campur tangan dari manusia. Perkembangbiakan alami dapat berasal dari bagian-bagian tumbuhan sebagai berikut: biji, tunas, umbi, dan spora. Perkembangbiakan secara alami melalui biji, contohnya mangga, alpukat, dan kacang hijau, atau tanaman-tanaman lain yang terdapat biji pada buahnya, atau tanaman yang menghasilkan biji seperti kacang-kacangan, biji kacang hijau, biji kacang tanah, dan lain-lain. Perkembangbiakan secara alami melalui tunas, contohnya ada pohon pisang, pohon bambu, lidah buaya, dan pohon kelapa. Perkembangbiakan secara alami melalui umbi, contohnya ada pada tumbuhan lobak, bawang, singkong, bakung, jahe, wortel, kentang, dan lain-lain. Perkembangbiakan secara alami melalui spora ada pada tumbuhan paku, lumut, dan jamur.